Pemberian izin tambang untuk perguruan tinggi yang tercantum di revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara menuai kritik. Aturan ini diharapkan mampu mengatasi masalah dana pendidikan, namun di sisi lain, aturan pengelolaan izin tambang untuk perguruan tinggi dikhawatirkan membahayakan demokrasi. Sore ini kita akan membahasnya dengan Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pendidikan Indonesia, Profesor Cecep Darmawan. Selamat sore, Prof. Cecep. Selamat sore Mbak Rifana, sehat selalu. Sehat selalu Prof. Cecep. Saya ingin tanya, aturan kampus boleh mengelola tambang yang diatur dalam rancangan Undang-Undang Minerba ini, menurut Anda, apakah ada urgensinya? Ya, terima kasih Mbak. Jadi unik juga ya kalau kampus suruh nambang gitu. Hmm. Dan nggak sekalian aja kampus juga usaha-usaha lain. Gini ya, kita hargai pendapat DPR dan pemerintah misalnya ingin agar kampus terlibat dalam proses tambang ya. Tapi harus diingat bahwa perguruan tinggi kita itu kan masih belum ini ya, masih terpuruk lah dibanding perguruan tinggi yang hebat-hebat misalnya ya, 10, 100 peringkatan dunia gitu. Hmm. Nah sekarang dalam kondisi seperti itu, kampus sekarang dibebani dengan pekerjaan nambang gitu ya. Sebenarnya kalau mau pemerintah konsisten, kalau misalnya kekurangan dana perguruan tinggi, ya bukan nambang, tapi libatkan perguruan tinggi pada riset-risetnya gitu ya. Kemudian libatkan juga perguruan tinggi pada tridharmanya gitu. Nah, agar apa? Agar perguruan tinggi juga bisa mengawal bagaimana proses-proses tambang itu ya tidak banyak korup misalnya, ya tidak banyak penyelewengan, kemudian amdalnya benar. Justru di situ sehingga keuntungannya itu bagi negara sebesar-besarnya, setelah itu dibagikan juga untuk kesejahteraan rakyat termasuk untuk pendidikan. Oke. Gitu. Jadi bukan perguruan tingginya suruh nambang, riset-riset nambangnya. Kemudian misalnya Oke. butuh nih model pengawasan yang baik, yang libatkan perguruan tinggi gitu. Baik, jadi riset-risetnya saja ya, tidak perlu sampai terjun langsung secara teknis begitu ya dalam usaha pertambangan ya, Prof. Cecep ya? Iya nggak perlu karena memang itu bukan tugas perguruan tinggi Oke, ya. oke. Perguruan tinggi tugasnya bukan untuk nambang gitu. Ya, ya. Ini bukan tugas dari perguruan tinggi, tapi menurut DPR, klaimnya DPR, aturan ini akan memberikan manfaat seperti mengatasi masalah biaya pendidikan begitu bagi kampus. Ini masuk akal nggak, Prof. Cecep? Ya saya paham bahwa biaya pendidikan perguruan tinggi itu mahal ya, besar gitu. Tapi ada cara lain yang lebih tepat bagi perguruan tinggi ya. Coba kembangkan perguruan tinggi, berikan dana-dana riset yang hebat gitu, yang besar untuk kemudian perguruan tinggi juga menghasilkan misalnya hak paten ya, paten-paten yang bagus sehingga itu juga bisa menjadi income generating perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, coba disusun ulang ya, refocusing 20% dana pendidikan itu sebenarnya kemana sih? Selama ini perguruan tinggi hanya nerima misalnya ya, hanya kecil saja. Ya setahu saya hanya berapa persen dari 20% ya penerimaan dari dana perguruan tinggi. Nah coba sekarang pemerintah dan DPR berpikir, coba 20% itu seoptimal mungkin lah untuk perguruan tinggi agar perguruan tinggi kita bisa punya daya saing gitu. Nah sekarang tuh perguruan tinggi diminta misalnya agar menjadi perguruan tinggi PTNBH ya yang negeri ya terutama gitu. Nah didorong ke situ untuk kemudian bagaimana mencari income generating. Tapi harus ingat perguruan tinggi itu domain publik ya, milik pemerintah gitu, bukan perusahaan swasta. Jadi tugas utamanya ya pendidikan, penelitian, ya pengabdian masyarakat, bukan nambang. Oke, tugas utamanya adalah pendidikan, memberikan pengetahuan. Jadi sebetulnya manfaatnya jauh lebih sedikit daripada mudaratnya ya, Prof. Cecep ya? Nah, jadi Mbak Rifana kalau dilihat dari mudarat manfaatnya, saya kira nanti ya kalau perguruan tinggi suruh nambang dan ikut teknis pertambangan, akhirnya lupa deh pada core ya atau tugas pokoknya perguruan tinggi. Akhirnya jadi bisnis. Sudah aja dirikan perusahaan aja gitu ya, PT daripada perguruan tingginya gitu. Oke, selain nanti dikhawatirkan jika betul-betul perguruan tinggi diberikan izin untuk pengelolaan tambang, ini dikhawatirkan akan membuat perguruan tinggi lupa begitu terhadap
tugas utamanya memberikan ilmu pengetahuan dan juga mendidik, apakah kemudian ada kekhawatiran bahwa aturan ini akan membuat independensi perguruan tinggi dan mahasiswa akan berkurang ya dan membahayakan demokrasi, Prof. Cecep? Ya, satu profesionalisme perguruan tinggi akan terganggu ya. Yang kedua juga bagaimana kalau rugi misalnya nanti. Ya. Ya itu juga problem. Jangan bicara untung saja. Lagian sekarang tambang-tambang kita sebetulnya masih layak tidak ya misalnya. Sementara sudah banyak kerusakan di mana-mana. Justru perguruan tinggi itu harusnya dilibatkan pada riset-risetnya supaya tadi tambang itu tidak merusak lingkungan. Gimana caranya? Riset yang baik. Nah, libatkan perguruan tinggi bukan untuk nambangnya. Kalau uang nanti banyak ya, dari baik itu BUMN yang ngelola atau swasta, kalau dia misalnya zero corruption, saya yakin untungnya banyak. Ya berikan kepada negara. Negara berikan jatah itu antara lain untuk pendidikan tinggi. Saya kira di situ caranya, bukan kemudian suruh nambang. Nanti ada sektor lain, perguruan tinggi ini kurang uang, ayo ikut lagi ke sini, ikut lagi ke sana. Jadi menurut saya keliru ya. Keliru kebijakan seperti itu. Kebijakan keliru ini selain tadi ya mengganggu independensi kampus atau perguruan tinggi, apakah kemudian aturan ini seperti upaya pemerintah menundukkan kampus dan mahasiswa, Prof. Cecep? Ya, saya kira mungkin pemerintah tidak untuk ke situ ya, tapi untuk tadi pendanaan perguruan tinggi. Nah, namun bisa saja karena perguruan tinggi sibuk nanti ngurusin tambang, gitu ya. Jadi mahasiswa, dosen ya nggak fokus nanti ke pendidikan, nggak fokus ke penelitian, nggak fokus ke pengabdian, nggak fokus. Nah ini akan merusak ya tugas utama perguruan tinggi. Yang nambang mah silakan aja lembaga-lembaga bisnis. Nah ada memang pihak yang mengatakan begini, ya perguruan tingginya punya perusahaan, biar nanti perusahaannya dapat uang. Ya sudah aja pemerintah, jangan suruh perguruan tinggi. Kan ada BUMN ya. Coba dorong BUMN kita yang lebih profesional sehingga bisa ngelola. Atau swasta gitu. Perguruan tinggi siap ngawal lah misalnya ya. Agar tidak ada pencemaran lingkungan, perusakan lingkungan ya. Makanya itu libatkan dalam proses tridharma, bukan keluar dari tridharma gitu. Jadi jangan sampai jadi jebakan Batman, kata teman-teman saya itu ya. Jangan sampai jadi jebakan Batman. Ya, ini betul. jebakan Batman ini saya ingin tanya ya, kampus ini pernah diberi kesempatan mengelola konsesi hutan di era Orde Baru. Jadi kalau memang betul-betul kesempatan ini diberikan kepada kampus untuk mengelola tambang, ini akan seperti mengulang kembali pengelolaan konsesi lahan yang dulu gagal, kemudian ini bisa gagal juga nih kampus mengelola tambang. Ya. Satu, memang melanggar undang-undang dikti itu sendiri ya, bertabrakan. Yang kedua, memang kampus entitasnya bukan untuk cari uang, bukan bisnis. Kampus itu kan lembaga non-profit ya, gitu ya. Yang tugas utamanya mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan cari uang. Gitu, bahwa kampus butuh uang, ya tugas pemerintah dong. Tugas pemerintah bagaimana menyediakan untuk kampus ya, gitu mencerdaskan kehidupan bangsa itu. Jadi jangan ganggu kami untuk kemudian ya, digoda-goda oleh tambang gitu yang mungkin penghasilannya memang besar, tapi kalau rugi juga gimana? Nah, ya dan nggak akan fokus. Ya secara regulasi memang melanggar undang-undang dikti menurut saya. Oke, baik. Semoga ide yang salah kaprah ini bisa diperbaiki ya atau dibatalkan. Ya dipertimbangkan ulang lah, dipertimbangkan ulang. Dipertimbangkan dan kalau bisa dibatalkan karena sekali lagi ini akan mengganggu independensi kampus dan memecah konsentrasi dari perguruan tinggi yang harusnya fokus utamanya adalah memberikan ilmu pengetahuan dan juga pendidikan. Terima kasih masukannya dan jawaban jujurnya Profesor Cecep Darmawan, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pendidikan Indonesia. Terima kasih waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini, Prof. Cecep.